Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kalimatus Sadia Emat selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Kami dari kelompok 6 kelas 642A38 yang beranggotakan saya Raihan Cahya Prasetya, lalu rekan-rekan saya. Saya Ahmad Rifai Arif. Saya Ray Alexander. Saya Lasau Prasitrido. Saya Nasib Fadil Makarim. Selanjutnya akan dimulai oleh rekan saya. Latar belakang matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial. Matematika ekonomi merupakan alat yang digunakan sebagai pendekatan untuk menerangkan dan menganalisis hubungan antar variabel dalam ekonomi. McKenna dan Rest pada tahun 1996 menyebutkan bahwa saat ini ilmu ekonomi sering dianggap sebagai sebuah subjek yang bersifat matematis. Penerapan fungsi linier dan fungsi non-linier. Penerapan fungsi linier adalah suatu fungsi membentuk grafik lurus dan mendapat pangkat tertinggi variabelnya sama dengan satu. Fungsi non-linier merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen di mana variabel independennya mempunyai pangkat lebih dari satu. Fungsi permintaan linear. Fungsi permintaan linear adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas barang yang dibeli oleh konsumen. Persamaannya sebagai berikut: P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana QD adalah kuantitas barang yang dibeli dan P adalah harga barang. Fungsi permintaan ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga barang, maka konsumen tersebut lebih banyak membeli barang. Contoh studi kasus 1, fungsi permintaan linear. Diketahui bahwa permintaan suatu barang apabila harganya jual Rp160, jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak 20 buah, sedangkan apabila harga jualnya ditentukan menjadi Rp120, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 40 buah. Tentukan 1, bagaimana fungsi permintaannya. 2, apabila barang tersebut diberikan gratis kepada konsumen, berapa jumlah barang tersebut yang diminta. 3, berapa harga maksimal barang yang tersebut sehingga tidak ada yang membelinya. Yang pertama, diketahui P1 sama dengan 160, P2 sama dengan 120, Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 40. Rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 160 per 120 dikurang 160 sama dengan Q min 20 per 40 dikurang 20. P min 160 per min 40 dari 120 dikurang 160 sama dengan Q min 20 per 20 dari 40 dikurang 20. Jadi dikali silang 20 kali P min 160 sama dengan min 40 kali Q min 20. Jadi 20P min 3.200 dari 160 kali 20 sama dengan min 40 Q tambah 800 dari min 40 kali min 20. Disubstitusikan 20P sama dengan min 40 Q tambah 4.000. P sama dengan min 2Q tambah 200, min 2Q dari min 40 dibagi 20, terus ditambah 200 itu dari 4.000 dibagi 20 jadi 200, hasilnya itu dijadiin Q sama dengan min setengah P tambah 200. 2. Apabila dibagi secara gratis maka P sama dengan 0. P sama dengan min 2Q tambah 200, 0 sama dengan min 2Q tambah 200, 2Q sama dengan 200, jadi Q-nya sama dengan 100 dari 200 dibagi 2. 3. Apabila barang tersebut tidak ada yang membeli, maka harga maksimumnya berapa? P sama dengan min 2Q tambah 200,
P sama dengan min 2 kali 0, 0-nya itu dari Q, tambah 200. P sama dengan 200. Jadi, harga maksimalnya Rp200 apabila yang tidak ada yang membelinya. Selanjutnya, rekan saya. Fungsi penawaran linear. Fungsi penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas barang yang dijual oleh produsen. Persamaannya adalah sebagai berikut. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana QS sama dengan jumlah yang ditawarkan, P sama dengan harga barang, A sama dengan konstansa atau titik potong Y, dan B sama dengan koefisien kemiringan atau slope. Lanjut. Oke, di sini ada contoh soal atau studi kasus 2. Pada saat harga durian Rp1.000 per buah, toko buah Acip hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian Rp1.500 per buah, toko buah Acip mampu menjual durian lebih banyak menjadi 120 buah. Dari kasus tersebut, tentukan fungsi penawarannya. Oke, kita jawab. Diketahui P1 sama dengan 1000, P2 sama dengan 1500, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 120. Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 1000 per 1500 min 1000 sama dengan Q min 100 per 120 min 100. P min 1000 sama dengan 500. 500 hasil dari 1500 dikurang 1000 sama dengan 500. Sama dengan Q min 100 per 20. 20 hasil dari 120 dikurang 100 sama dengan 20. Kemudian P min 1000 sama dengan 500 per 20 dalam kurung Q min 100. P min 1000 sama dengan 25 Q. 25 Q hasil dari 500 bagi 20 sama dengan 25. Dan 25 dikali Q sama dengan 25 Q. Lalu 25 Q, lalu 25 dikali min 100 sama dengan min 2500. P min 1000 plus 2500 sama dengan 25 Q. P plus 1500 plus 1500 hasil dari min 1000 plus 2500 sama dengan 25 Q. Jadi Q sama dengan P plus 1500 per 25 sama dengan P per 25 plus 60. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan P per 25 plus 60 atau 1 per 25 plus 60. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi permintaan dan penerimaan total non-linear. Fungsi permintaan dan penerimaan total non-linear adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga, serta pendapatan total yang dihasilkan dari penjualan barang tersebut, di mana hubungan tersebut tidak bersifat linear. Penerimaan total adalah hasil dari penjualan, harga dikali jumlah barang yang dijual. Rumusnya, TR sama dengan P dikali Q sama dengan P dikali A min B P pangkat E kuadrat. Penerapan fungsi permintaan dan penerimaan total nonlinear. Studi kasus ketiga. Sebuah perusahaan monopoli menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Tentukan A. Fungsi penerimaan total, B. Penerimaan total jika dijual 20 unit, C. Harga jual per unit jika dijual 20 unit. Selanjutnya. Nah, saya akan menganalisis studi kasusnya. Yang pertama, fungsi penerimaan total. Penerimaan total sama dengan harga P dikali kuantitas Q. TR sama dengan 100 min 2Q dikali Q. Hasilnya TR 100 Q min 2Q kuadrat. Yang kedua, penerimaan total jika dijual 20 unit. TR sama dengan 100 dikali 20 min 2 dikali 20 kuadrat. Hasilnya 100 dikali 20 2000, 2 dikali 20 kuadrat 800,
Dan 2000 dikurangi 800, hasilnya 1200. Yang ketiga, harga jual per unit jika dijual 20 unit. P sama dengan 100 min 2 dikali 20. P sama dengan 100, 2 dikali 20, 40, 100 dikurangi 40, hasilnya 60. Selanjutnya. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.